Halo guys, di video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tentang tumbukan, impuls, dan momentum. Langsung saja kita ke soal pertama, di mana ada soal sebuah bola dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Hitunglah besar momentumnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita analisis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, di sini yang diketahui adalah massa 2 kg dan kecepatan 5 meter per second. Nah, karena yang dicari di sini adalah momentumnya, maka kita akan menggunakan rumus momentum, di mana momentum sama dengan P sama dengan M kali V. Kemudian kita substitusikan nilai M dan V dengan M2 dan V5. Maka P menjadi 2 kg dikali 5 meter per sekon. Kemudian hasilnya adalah 10 kg meter per sekon. Nah, jadi jawabannya untuk momentumnya adalah 10 kg meter per sekon. Lanjut kita soal nomor 2, di mana soalnya adalah sebuah bola bermassa 4 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 3 meter per sekon, sedangkan benda lain dengan massa 6 kg bergerak ke arah barat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Maka, hitunglah momentum total sistem sebelum tumbukan. Nah, terlebih dahulu kita harus menganalisis apa saja yang diketahui dari soal. Nah, jadi yang pertama adalah M1. M1 ini berarti adalah massa benda pertama. Massa benda pertama adalah 4 kg dan massa benda kedua adalah 6 kg. Kemudian ada V1 atau kecepatan benda pertama dengan 3 meter per sekon dan V2 atau kecepatan benda kedua dengan 2 meter per sekon. Nah, tanda plus minus di sini adalah menunjukkan bahwa plus itu ke arah timur dan minus itu ke arah barat. Nah, masuk kita ke penyelesaiannya, di mana yang dicari di sini adalah P total. P total atau momentum total ya. Nah, di mana momentum total adalah jumlah dari dua momentum yang terjadi. Nah, untuk itu kita cari dulu jumlah momentum pertama dengan P1 sama dengan M1 kali V1. Di mana M adalah 4 dan V adalah 3. Sehingga P1 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 kg meter per sekon. Nah, setelah nilai P1 diketahui, maka kita harus mencari nilai P2, di mana P2 sama dengan M2 kali V2, dengan M2 sama dengan 6 kg, dan V2 sama dengan minus 2 meter per sekon. 6 kali minus 2 sama dengan minus 12. Dan satuannya adalah kilogram meter per sekon. Nah, setelah kita ketahui P1 dan P2, maka kita jumlahkan P1 dan P2-nya, di mana P total sama dengan P1 12 kg meter per sekon ditambah minus 12 kg meter per sekon. 12 dikurang 12 sama dengan 0, sehingga P totalnya adalah 0 kg meter per sekon. Masuk kita soal ketiga. Sebuah bola tenis bermassa 0,2 kg dipukul dengan gaya sebesar 50 N selama 0,02 detik. Berapakah perubahan momentumnya? Nah, mari kita analisis soal sehingga diketahui F sama dengan 50 N dan delta T sama dengan 0,02 S atau second. Kemudian penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus I atau impuls. Nah, di mana I sama dengan F kali delta T. Kemudian kita substitusikan F dan delta T, di mana F adalah 50 N dan delta T-nya adalah 0,02 second. Nah, 50 dikali 0,02 sama dengan 1. Sehingga impulsnya adalah 1 kg meter per sekon. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 4, di mana sebuah benda bermassa 5 kg awalnya diam, kemudian diberikan gaya sebesar 25 Newton selama 4 detik. Tentukan kecepatan akhir benda setelah gaya bekerja. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa F atau gaya sama dengan 25 Newton, kemudian massa sama dengan 5 kg, kecepatan awal karena diam sama dengan 0 meter per sekon, dan waktunya adalah 4 sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mencari nilai percepatannya, atau A. A sama dengan F per M,
sama dengan 25 Newton per 5 kg sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat percepatan, langkah selanjutnya adalah kita cari kecepatan akhirnya. Dengan rumus V akhir sama dengan V1 tambah A kali T, atau percepatan kali waktu. Awalnya 0 ditambah A-nya 5 meter per sekon kuadrat dan waktunya 4 detik, sehingga 0 tambah 5 meter per sekon kuadrat kali 4S sama dengan 20 meter per sekon. Lanjut kita ke soal nomor 5, di mana dua bola masing-masing dengan massa 3 kg dan 5 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 2 meter per sekon sebelum tumbukan. Jika tumbukan lenting sempurna, hitung kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Nah, tanda positif dan negatif di soal tadi adalah menunjukkan berbedanya arah gitu. Kemudian dari soal kita dapat mengetahui bahwa massa benda pertama sama dengan 3 kg, massa benda kedua sama dengan 5 kg, V awal sama dengan 4 meter per sekon, dan V benda 2 awal sama dengan minus 2 meter per sekon. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan langkah yang pertama, yaitu hitung konversi momentum dengan rumus atau persamaan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1J tambah M2 kali V2J. V1J dan V2J ini adalah kecepatan bola setelah tumbukan. Nah, jadi kita substitusi M dengan yang diketahui tadi menjadi 3 kali 4 tambah 5 kali min 2 sama dengan 3 kali V1J tambah 5 V2J. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 2 sama dengan 3 V1J tambah 5 V2J. Nah, persamaan ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian langkah kedua kita menghitung koefisien restitusi atau tumbukan lenting sempurna. Dengan S sama dengan 1, di mana V1I dikurang V2I sama dengan minus V1J dikurang V2J. Kemudian kita substitusikan menjadi 4 dikurang minus 2 sama dengan minus V1J dikurang V2J. Kita sederhanakan lagi, 6 sama dengan minus V1J kurang V2J. Atau bisa kita bikin V1J kurang V2J sama dengan minus 6. Dan kita jadikan ini sebagai persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga menghasilkan 2 sama dengan 3 kali V2J kurang 6 ditambah 5 V2J. Kita sederhanakan menjadi 2 sama dengan 3 V2J kurang 18 ditambah 5 V2J. Kita sederhanakan lagi, 2 sama dengan 8 V2J dikurang 10. Kemudian disederhanakan kembali menjadi 8V 2J sama dengan 20 dan V2J sama dengan 20 bagi 8, 2,5 meter per sekon. Nah, kemudian kita substitusi V2J ke persamaan kedua, di mana V1J sama dengan 2,5 kurang 6 sama dengan 3,5 meter per sekon. Jadi kecepatan bola pertama setelah tumbukan sama dengan min 3,5 meter per sekon. Dan kecepatan bola kedua setelah tumbukan sama dengan 2,5 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 6, di mana sebuah benda bermassa 1,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter dan menumbuk tanah dengan lenting sempurna. Berapa kecepatan benda saat sebelum dan sesudah tumbukan? Nah, dari soal dapat diketahui bahwa H atau ketinggian sama dengan 10 meter dan gaya gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H. Kemudian kita substitusikan semua nilai menjadi V sama dengan akar 2 kali 9,8 kali 10 sama dengan akar 196. Dan akar 196 adalah 14 meter per sekon. Nah, karena tumbukan lenting sempurna, maka kecepatan setelah tumbukan sama besar dengan kecepatan sebelum tumbukan, tetapi berlawan arah. Sehingga V setelah sama dengan
min 14 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 7, di mana sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan, menumbuk benda lain dengan massa 3 kg yang diam. Jika koefisien restitusi E sama dengan 0,8, tentukan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa massa benda 1 sama dengan 2 kg, percepatan awal benda 1 sama dengan 10 meter per sekon, massa benda 2 sama dengan 4 kg, kecepatan awal benda 2 sama dengan 0 meter per sekon atau diam, dan koefisien restitusi atau E sama dengan 0,8. Nah, langkah pertama adalah menggunakan persamaan kekekalan momentum, di mana M1V1I tambah M2V2I sama dengan M1V1J tambah M2V2J, di mana kita masukkan atau substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui menjadi 2 kali 10 tambah 3 kali 0 sama dengan 2V1J tambah 3V2J. Dan menghasilkan persamaan 20 sama dengan 2V1J tambah 3V2J yang kita jadikan persamaan pertama. Nah, kemudian kita menggunakan hubungan koefisien restitusi, di mana E sama dengan V2J dikurang V1J per V1I kurang V2I. Kemudian kita substitusikan sehingga menjadi 0,8 sama dengan V2J dikurang V1J per 10 kurang 0. Sehingga menghasilkan persamaan V2J dikurang V1J sama dengan 8. Dan persamaan ini kita menjadikan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 2, kita bisa menghasilkan V2J sama dengan V1J tambah 8, yang bisa disubstitusikan ke persamaan pertama, sehingga menjadi 20 sama dengan 2V1J tambah 3 dikali V1J tambah 8. Nah, kita sederhanakan menjadi 30 sama dengan 2V1J tambah 3V1J tambah 24, sehingga menjadi 20 sama dengan 5V1J tambah 24. Dan 5V1J sama dengan minus 4. Sehingga V1J sama dengan minus 0,8 meter per second. Nah, karena V1J sudah didapatkan nilainya, maka substitusilah V1J ke persamaan 2. Sehingga menjadi V2J sama dengan minus 0,8 ditambah 8 dan menghasilkan 7,2 meter per sekon. Lanjut ke nomor 8, di mana dua benda masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon dan minus 4 meter per sekon. Setelah tumbukan tidak lenting, benda menempel satu sama lain. Tentukan kecepatan akhir sistem. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa massa benda 1 sama dengan 2 kg, kecepatan awal benda 1 sama dengan 6 meter per sekon, massa benda 2 sama dengan 3 kg, dan kecepatan awal benda 2 sama dengan minus 4 meter per sekon. Dalam tumbukan tidak lenting sempurna, kedua benda akan menyatu setelah ditumbukan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menggunakan hukum kekekalan momentum untuk menghitung kecepatan akhir sistem. Gimana persamaannya adalah M1V1I tambah M2V2I sama dengan M1 tambah M2 kali VF. Kemudian substitusikan nilai sehingga menjadi 2 kali 6 tambah 3 kali minus 4 sama dengan 2 tambah 3 dikali VF. Kita sederhanakan menjadi 12 kurang 13 sama dengan 5 VF. 0 sama dengan 5 VF dan VF sama dengan 0 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9, di mana sebuah tongkat pemukul baseball memberikan gaya sebesar 1500 N pada bola selama 0,02 detik. Jika bola memiliki massa 0,5 kg, berapa kecepatan bola setelah dipukul dengan asumsi bahwa awalnya dalam keadaan diam? Nah, dari soal dapat diketahui bahwa F sama dengan 1500 N, delta T sama dengan 0,02 second, dan massa sama dengan 0,5 kg. Nah, langkah pertama adalah hitung impuls.
di mana impuls dengan rumus F kali delta T. Menjadi F sama dengan 1500 N dikali 0,02 S dan menghasilkan 30 Newton second. Langkah kedua adalah gunakan impuls yang sudah kita hitung tadi untuk menghitung perubahan kecepatan dengan rumus I sama dengan M kali delta V. Maka 30 sama dengan 0,5 dikali delta V. Dan delta V sama dengan 30 per 0,5 sama dengan 60 meter per sekon. Nah, setelah ini kita bisa menentukan V akhir, di mana V akhir itu kecepatan awal ditambah perubahan kecepatan, di mana kecepatan awal 0 ditambah perubahan kecepatannya 60 menjadi 60 meter per sekon. Jadi V akhirnya adalah 60 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 10, di mana sebuah bola bermasa 0,5 kg dilempar ke dinding dengan kecepatan 10 meter per sekon dan memantul kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika arah kecepatan saat memantul berlawanan dengan arah kecepatan saat bola dilempar, hitunglah impuls yang diberikan oleh dinding pada bola dan gaya rata-rata yang diberikan oleh dinding jika bola bersentuhan dengan dinding selama 0,02 detik. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa massa bola sama dengan 0,5 kg, kecepatan awal sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan akhir sama dengan minus 8 meter per sekon, dan waktu kontak di dinding adalah delta T atau 0,02 detik. Nah, kita dapat menggunakan persamaan delta V sama dengan M kali VF kurang VI. Nah, kemudian substitusikan nilai sehingga menjadi J sama dengan 0,5 dikali minus 8 kurang 10. Sehingga menghasilkan J sama dengan min 9 Newton kali second. Nah, selanjutnya kita hitung gaya rata-rata yang diberikan oleh dinding dengan menggunakan rumus J sama dengan F rata-rata sama dengan delta T. Maka F rata-rata sama dengan J per delta T. Kemudian substitusikan nilai sehingga F rata-rata sama dengan min 9 per 0,02 sama dengan min 450 Newton.